Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 745. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Lu Su tengah berada di penjara bersama dengan Cheng Zuan dan juga Carol. Tapi malam ini Lu Su bersama dengan Cheng Zuan kemudian diajak ke suatu tempat, yakni rumah tuan kota di kota Xi'an. Selang beberapa saat kemudian Lu Su dan juga Carol bersama dengan Cheng Zuan sudah berada di kota tersebut atau berada di rumah tuan kota, yakni kota Xi'an. Ia akan menemui penguasa kota dan akan berdiskusi perihal apa yang telah ia lakukan bersama dengan Cheng Zuan, Carol dan juga Lu Su. Lebih tepatnya tuan kota ingin mendapatkan Cheng Zuan. Setelah sampai di halaman pertama, nampaknya Cheng Zuan tersenyum bersama dengan Carol. Ia kemudian takjub karena melihat halaman yang cukup luas. Lantas Cheng Zuan kemudian berkata kepada Lu Su dan juga Carol, ditemani oleh sang penjaga budak. Halaman yang begitu murah hati dan penuh hormat. Hei saudara Su, apakah semua orang di Luzhou begitu murah hati? Ucap Cheng Zuan mengatakan hal tersebut kepada Lu Su, tapi nampaknya Lu Su lebih pede. Ia kemudian berkata bahwasanya dia pernah memiliki rumah di Luzhou yang lebih besar daripada halaman atau rumah yang ada di tempat ini. Hei, apa yang kamu katakan? Rumahku di kota Raja Luzhou jauh lebih besar dari yang ini. Dia hanya bisa dikatakan sebagai orang kaya biasa. Ucap Lu Su mengatakan itu. Memang dulu Lu Su pernah tinggal di Luzhou dan ia diberi sesuatu oleh Bandar Song, yakni berupa rumah dan juga perabotan yang ada di tempat tersebut. Tapi naasnya ketika berada di Luzhou, Lu Su kemudian mengetahui bahwa rumah yang diberikan oleh seseorang itu tengah hancur, dihajar dan diporak-porandakan oleh semua orang yang ada di tempat tersebut karena marah dengan Lu Su. Lu Su kemudian membayangkan sesuatu dan ia berkata, ya padahal rumah itu telah dirobohkan oleh orang-orang kota kerajaan yang sedang marah saat itu. Ucap Lu Su mengatakan hal itu sambil membayangkan ketika rumahnya telah dihancurkan oleh orang-orang yang marah pada waktu itu. Sementara Lu Su tertunduk lemas, Xiaoyu kemudian menghibur Lu Su. Ia kemudian berkata bahwasanya tidak apa-apa jika rumah itu hancur. Ia akan mendapatkan rumah yang baru suatu saat nanti. Itu adalah hiburan yang diberikan oleh Xiaoyu kepada Lu Su pada waktu itu ketika rumahnya telah dihancurkan oleh orang-orang. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya seseorang itu kemudian berkata kepada Lu Su dan mengajak berhenti mereka semua. Tunggu di sini, ucap seseorang di sana dan berkata, Tuan kota akan memanjakanmu. Ucapnya mengatakan itu. Sontak pendengaran Lu Su kemudian cukup aneh. Ia mendengarkan diksi yang salah yang dikatakan oleh orang ini. Apakah diksi itu salah? Lu Su kemudian tercengang. Setelah mendengarkan perkataan dari sang penjaga tersebut, Lu Su kemudian berkata kepada Cheng Zuan dan juga orang-orang yang lain, sial, apa kata-kata harimau dan serigala ini? Nanti kita akan dikemanakan? Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu Lu Su kemudian berbalik arah dan menatap Cheng Zuan. Apakah Cheng Zuan ingin berada di tempat ini seperti apa yang ia katakan sebelumnya di dalam penjara? Hei, bagaimana kabarmu? Pria kecil yang gendut. Mengapa saya merasa Anda masih bersemangat untuk mencoba hal ini? Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Cheng Zuan. Cheng Zuan pun cukup tertegun dan dia tersenyum kepada Lu Su setelah mendengarkan perkataan Lu Su tersebut. Seperti optimisme yang dipikirkan oleh Cheng Zuan, ia kemudian memikirkan bahwasanya penguasa kota di tempat ini adalah seorang perempuan yang sangat mencintai Cheng Zuan. Lantas ia kemudian membayangkan perempuan tersebut yang lagi asik bersamanya. Cheng Zuan kemudian berkata, apakah ada kemungkinan pihak lain adalah penguasa kota, yakni seorang perempuan? Saudara Su, jangan khawatir. Ketika penguasa kota ini keluar, dia pasti akan terpesona oleh saya berdasarkan penampilan saya. Ucap Cheng Zuan yang saat itu tengah pede membayangkan bahwasanya pasti penguasa kota itu akan jatuh cinta kepada Cheng Zuan. Mendengarkan perkataan dari Cheng Zuan tersebut, nampaknya pikiran konyol dari Lu Su itu keluar. Nampaknya apa yang dikatakan oleh Cheng Zuan itu mungkin hanya sebuah penghiburan.
Cheng Zuan kemudian berkata kembali, "Aku sama sekali tidak peduli padamu. Kamu pasti akan aman saat itu," ucap Cheng Zuan kembali berkata kepada Lu Su. Lu Su kemudian membayangkan sesuatu dan berkata dalam hati, "Aku selalu merasa pria ini diam-diam menyanjung dirinya sendiri dan meremehkan penampilanku. Apakah pria ini selalu begitu berani dan keras kepala sebelumnya?" tanya Lu Su dalam hatinya. Padahal sebelumnya Lu Su tengah menggedok kepala dari Cheng Zuan sampai babak belur. Bahkan dia dihajar berkali-kali. Lu Su kemudian membayangkan lagi, "Oh, itu benar," ucap dari Lu Su memikirkan bahwa Cheng Zuan memang seperti itu dari dulu. Membuat Lu Su kesal, bahkan Cheng Zuan sering dihajar oleh Lu Su, bahkan dibuat babak belur. 2 menit berselang, tak lama setelah itu ada seseorang yang kemudian datang ke tempat Lu Su, Carol dan juga Cheng Zuan. Bunyi langkah itu terdengar dan Lu Su menatapnya. Sementara Cheng Zuan terus menunggu siapa yang akan datang ke tempat itu. Apakah itu adalah penguasa kota yang seperti dibayangkan oleh Cheng Zuan, atau itu adalah orang yang lain? Tak lama setelah itu, seseorang itu kemudian keluar memakai pakaian yang aneh. Ia kemudian berdiri di hadapan Lu Su, Cheng Zuan dan juga Carol. Tubuhnya besar, kekar, dan memiliki brewok. Melihat adegan tersebut, nampaknya Cheng Zuan cukup tercengang. Apa yang terjadi? Apakah itu penguasa kota? Kelihatannya itu berbeda. Tak lama setelah itu Cheng Zuan kemudian membatu dan Lu Su membisiki Cheng Zuan. "Hei, menurut Anda apa yang saya katakan? Apakah itu benar?" ucap dari Lu Su kemudian berbisik kepada Cheng Zuan. Nampaknya penguasa kota itu adalah laki-laki dan membuat Cheng Zuan sedikit marah. Seseorang itu lantas kemudian menatap Lu Su, Carol dan juga Cheng Zuan. Ia kemudian berbelok ke arah Cheng Zuan dan berkata, "Kamu sama seperti yang aku bayangkan." "Sama, itu sangat bagus," ucap dari orang tersebut kepada Cheng Zuan. Nampak bajunya yang berkilauan. Kemudian tatapan yang manis kepada Cheng Zuan sontak membuat Cheng Zuan cukup marah kepada dirinya. Lantas Cheng Zuan berkata, "Oh, brengsek," ucapnya begitu saja. Tak lama setelah itu, di sini Lu Su kemudian menarik Cheng Zuan untuk mundur. Sementara itu, Lu Su akan menanyakan sesuatu kepada penguasa kota di tempat ini. "Hei, maaf, Anda adalah penguasa kota?" ucap dari Lu Su berkata kepada penguasa kota tersebut. Penguasa kota itu cukup bingung apa yang dikatakan oleh orang ini. Apakah itu mungkin sangat berbeda? Lantas ia celingak-celinguk dan berkata, "Ya, apa? Anda tahu mengapa Anda berada di sini, bukan?" ucap dari seseorang itu kepada Lu Su. Ia kemudian berkata lagi, karena dia mengetahui di sana tengah ada seorang perempuan. "Tapi kenapa ada perempuan?" tanyanya berkata kepada mereka. Lantas ia kemudian berkata lagi, Aku hanya menginginkan seorang laki-laki," ucapnya kembali kepada Lu Su. Tapi perkataan dari orang tersebut kemudian dihelai oleh Lu Su. Ia kemudian mengacungkan tangannya dan berkata kepada sang penguasa kota, "Jangan sebutkan urusanmu, aku akan bertanya terlebih dahulu kepadamu." Ucap Lu Su mengatakan hal tersebut. Ketika mendengarkan perkataan dari Lu Su, nampaknya penguasa kota kemudian lari terbirit-birit karena mengetahui bahwasanya sebelumnya tengah ada seseorang dari dunia lain yang mengacau di tempat ini. Bahkan ia persis dengan Lu Su. Lu Su pun bingung kenapa penguasa kota itu kemudian berlari terbirit-birit. Lu Su kemudian menimbulkan tanda tanya di pikirannya. Apa yang kemudian dilakukan oleh penguasa kota itu sehingga dia kemudian berlari cukup kencang. Tak lama setelah itu penguasa kota itu kemudian menatap Lu Su. "Tidak, aku belum bilang apa-apa, kenapa kamu lari?" ucap Lu Su mengatakan itu. Setelah mendengarkan perkataan Lu Su, sang penguasa itu kemudian berkata, "Ada begitu banyak berita akhir-akhir ini tentang pendatang baru yang berperang melawan penguasa kota dan dibunuh. Siapa yang tahu apa yang ingin Anda lakukan kepadaku? Kecantikan itu bagus, tapi takdir itu penting," ucapnya kemudian berlari cukup kencang sehingga membuat Lu Su kebingungan. Apakah itu yang menyebabkan orang-orang di sini bahkan penguasa kota lari dari tangan Lu Su? Lu Su kemudian mengembuskan nafasnya dan kemudian menghela juga.
Setelah penguasa kota itu lari, kemudian Lu Su mengeluarkan aura bubble miliknya, yakni aura pedang yang biasa ia gunakan untuk bertempur. Aura pedang itu kemudian melancarkan aksinya dan menyerang penguasa kota hingga mengakibatkan dia cedera cukup parah. Cus! Dar! Sehingga ia seperti disambar oleh petir saja. Tolong aku! Ucap penguasa kota itu yang saat ini tengah tidak bisa berdaya akibat serangan Lu Su. Serangan itu mampu untuk menghancurkan bahkan tulang-tulang milik dari penguasa kota itu, tapi tidak Lu Su lakukan. Tak lama setelah itu, sang penguasa kota itu tertunduk hingga tubuhnya gosong semua. Nilai emosi negatif pun muncul dari Dai Xingfu, yakni penguasa kota tersebut plus 999. Ia kemudian tunduk dan tidak bisa atau tidak mampu untuk berdiri kembali. Ia kemudian berkata dalam hati, orang ini memang serigala. Jika dia ingin membunuhku, mungkin tidak lebih sulit daripada menginjak-injak semut sampai mati. Ucapnya mengatakan itu. Ia berpikir bahwasanya Lu Su itu sangat kuat, bahkan setingkat master. Bahkan ketika dia ingin membunuh sang penguasa kota, mungkin itu sangat mudah. Tapi kenapa ia tidak melakukan hal tersebut? Setelah penguasa kota tak mampu untuk berdiri, Lu Su kemudian beranjak pergi untuk mendatanginya. Sontak setelah Lu Su tengah berada tepat di depan dari penguasa kota, penguasa kota pun tertegun dan tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Sementara itu, Lu Su sangat marah dan akan menghajar saja penguasa kota ini. Mengetahui bahwasanya iblis telah berada tepat di depannya, sang penguasa kota kemudian berkata kepadanya, "Hei kamu, apakah kamu di sini untuk membunuhku?" ucapnya sambil gemetaran. Penguasa kota ini ketakutan karena Lu Su pasti akan menghajarnya. Dengan satu pukulan saja mungkin itu akan menghancurkan rahang dan tubuhnya. Setelah penguasa kota itu bertanya, Lu Su saat ini menjawab pertanyaan itu dengan nada yang sangat marah. Lantas Lu Su berkata kepada penguasa kota, "Tidak, saya tidak akan membunuhmu. Saya di sini untuk bertanya bagaimana Anda bisa jatuh cinta dengan pria kecil gendut itu," ucap Lu Su berkata kepada sang penguasa kota. Sontak mendengar perkataan itu, Cheng Xuan sedikit marah. Kenapa dia mengejek diri dari Cheng Xuan itu? Lantas nilai emosi negatif pun muncul dari Cheng Xuan plus 666. Mendengar pertanyaan dari Lu Su, bahkan di sini penguasa kota pun keheranan kenapa yang ditanyakan itu bukan tanya hal yang penting saja. Tak lama setelah itu penguasa kota itu kemudian berkata kembali kepada Lu Su sambil meluruskan jalan Lu Su atau jalan pertanyaan dari Lu Su. Kenapa kamu tidak bertanya dulu padaku tentang situasi di sini dan siapa yang ditahan di tempat ini? Anda seorang guru yang hebat, datang ke pintu hanya untuk mempertanyakan mengapa saya jatuh cinta dengan pria kecil gendut itu. Mungkin itu hal yang mustahil, ucap dari sang penguasa kota hingga menyebabkan Lu Su sedikit marah kepadanya. Tak lama setelah itu Lu Su kemudian mengeluarkan aura pedang miliknya dan kemudian menyambarkan lagi kepada penguasa kota itu. Serang, bus! Ia pun kesakitan dan Lu Su bertanya, "Ada begitu banyak omong kosong, jawab saja apapun yang diminta," ucap dari Lu Su berkata kepada sang penguasa kota. Ya, aku akan mengatakannya, tunggu sebentar," ucap dari sang penguasa kota itu. Nilai emosi negatif pun muncul dari Dai Xiangfu, yakni penguasa kota itu plus 999. Nampaknya ini adalah kali pertama ketika penguasa kota melihat orang asing yang begitu kuat. Sambil ketakutan dan menangis, ia kemudian berkata kepada Lu Su dan menyampaikan sesuatu yang ia memang ingin katakan secara jujur. Faktanya penjahat tidak menyukai tipenya, atau lebih tepatnya saya tidak menyukai Cheng Xuan itu. Itu karena Master Sekte Sisian kami menyukainya, ucap dari sang penguasa kota berkata kepada Lu Su bahwa sebenarnya ia tidak menyukai Cheng Xuan. Lebih tepatnya penguasa kota atau Master Sekte Sisian ini menyukai dirinya. Maka dari itu
Cheng Zuan diajak kemari pada malam ini. Lantas ia kemudian berkata kembali, penjahat itu meminta seseorang untuk menjemputnya di sini karena dia berencana mengirimkannya pergi semalaman ke sekte tersebut. Ucap dari penguasa kota yang ketakutan kepada Lu Su, takut akan diserang kembali. Mendengar perkataan dari penguasa kota tersebut, nampaknya di sini Lu Su berpikir bahwasanya ia akan menanyakan ke ketua sekte saja apa yang dipikirkan oleh ketua sekte hingga dia menyukai Cheng Zuan. Sambil tersenyum, Lu Su kemudian berkata, sepertinya pertanyaanku perlu dijawab oleh master sektemu. Lalu di mana yang lainnya? Aku akan bertanya padanya. Ucap Lu Su mengatakan itu. Bahkan ketika master sekte itu berada di tempat ini, mungkin dia akan tertegun dan akan muntah darah mendengar perkataan dari Lu Su tersebut. Setelah mendengarkan perkataan dari Lu Su, nampaknya di sini penguasa kota itu cukup kebingungan. Kenapa orang ini jauh-jauh datang kemari hanya mengatakan hal yang sekonyol itu? Ini adalah orang yang sangat kejam. Apakah Anda akan menanyakan pertanyaan ini kepada master sekte secara langsung? Tanya dari penguasa kota itu dalam hati. Sementara itu Cheng Zuan dan juga Carol memikirkan Lu Su. Wah, itu memang Raja Surgawi Lu Su yang seperti biasanya, ucap dari Cheng Zuan mengatakan hal tersebut. Dan di sini Carol hanya bisa tersenyum. Lantas nilai emosi negatif pun muncul dari Cheng Zuan plus 666. Setelah mendengarkan keributan yang terjadi di dalam halaman, tiba-tiba sang penjaga kemudian datang untuk menemuinya. Wah, sesuatu telah terjadi, ucapnya mengatakan itu. Ia ketakutan karena telah terjadi sesuatu di halaman tersebut dan nampaknya ini adalah sesuatu yang aneh. Bahkan penguasa kota tak mampu untuk berdiri kembali. Bahkan ia berlutut di hadapan Lu Su. Melihat hal tersebut atau adegan tersebut, nampaknya orang-orang di sini bersiap untuk kabur dan ingin mengambil bala bantuan atau memanggil bala bantuan yang cukup banyak untuk mengusir orang-orang ini. Setelah melihat aksinya di sini, nampaknya sang penjaga kemudian berkata kepada Lu Su, bagaimana kalau aku mencari bala bantuan? Ucap darinya kepada sang penguasa kota. Ya, sebenarnya ingin pergi untuk cari bala bantuan agar bisa menyelamatkan penguasa kota. Lantas penjaga itu kemudian berkata kembali, baiklah pria pemberani itu, kalau ada yang ingin dibicarakan aku kabur dulu. Jika Anda tidak ingin mengabdi pada penguasa kota, bolehkah mengganti penguasa kota yang kemudian melayani Anda? Ucap dari orang tersebut berkata kepada Lu Su. Nampaknya ini adalah sesuatu yang aneh, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lu Su kemudian menatap wajah dari penguasa kota itu yang lagi menangis. Lu Su kemudian berkata dalam hati, dia melayaniku, ucapnya mengatakan itu. Lantas emosi negatif full muncul dari Lu Su plus 999. Mendengar perkataan dari sang penjaga, nampaknya Cheng Zuan kemudian tersenyum lebar. Ia kemudian mendatangi Lu Su dan berkata, hahaha. Menurutku itu bagus, ucapnya sambil memberikan jempol kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Ia kemudian tertawa kembali terbahak-bahak hingga menyebabkan Lu Su ingin menampol saja Cheng Zuan. Setelah aksinya yang arogan, kali ini Cheng Zuan memang mendapatkan pukulan yang telak di bagian punggungnya, atau lebih tepatnya di bagian kepala milik Cheng Zuan, hingga mengakibatkan benjolan yang cukup parah. Setelah mengajar Cheng Zuan di sini, Lu Su kemudian berkata lagi, penjaga kota dan budak semuanya melarikan diri. Itu adalah keributan yang sangat besar sehingga semua orang di luar seharusnya mengetahuinya. Ucap Lu Su mengatakan itu. Lu Su kemudian berkata kembali, saya tidak punya rencana tentang apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Mungkin ini sangat stabil. Ucap Lu Su mengatakan itu dan telah mengajar Cheng Zuan yang bertingkah arogan. Bahkan di sini Carol pun menatap Cheng Zuan dengan tatapan yang ingin mengasihaninya. Tak lama setelah itu, Carol kemudian mendekat ke arah penguasa kota dan sedikitnya ingin bertanya sesuatu di tempat tersebut. Ia kemudian menatapnya dan berkata kepada penguasa kota, nah tuan kota,
tahukah Anda di mana kota abadi itu? Ucapnya mengatakan itu. Sontak membuat penguasa kota itu tertegun. Ia bahkan tidak mengetahui di mana kota abadi. Ia bahkan malah bertanya-tanya kepada mereka. Apa kota abadi? Apa itu? Tanyanya kepada Carol balik. Penguasa kota kemudian berkata kembali, kita tidak punya kota ini di tempat ini atau di dalam sini. Ucapnya menjelaskan kembali bahwasanya tidak ada kota abadi di tempat ini. Bahkan selama dia tinggal di sini, dia tidak mengetahui apa yang telah ditanyakan oleh orang tersebut kepada dirinya. Mendengar bahwasanya penguasa kota tidak mengetahui apa-apa tentang kota abadi, Carol kemudian berkata jika bahkan penguasa kota tidak mengetahuinya, kecil kemungkinannya orang lain di kota akan mengetahuinya. Jadi kita masih harus menemukan sekte mereka atau ketua sekte mereka. Ucap dari Carol mengatakan itu kepada Luso. Luso kemudian menimpali, ya alur pemikiranku kacau sekarang. Sekarang tampaknya hanya orang-orang di sekte tersebut yang mengetahui lokasi kota abadi itu. Ucapnya mengatakan itu kembali. Tak lama setelah itu di sini Luso kemudian mendatangi sang penguasa itu kembali sambil berkata kepada dirinya, hai ceritakan padaku tentang ini atau kota atau sekte Sisian. Ucap Luso bertanya itu kepada sang penguasa kota. Dengan panik sang penguasa kota kemudian menceritakan sesuatu terkait dengan kota Sisian. Baiklah, pemimpin kota Sisian dulunya adalah Lu Zouyi, pemimpin sebuah negara kecil yang menindas laki-laki dan mendominasi perempuan. Ucap dari penguasa kota itu menyebutkan bahwasanya Lu Zouyi itu adalah pemimpin dari sekte ini. Bahkan dia menindas orang-orang dan kemudian mendominasinya dengan perempuan. Mendengar perkataan itu kemudian Lusu mempertimbangkan dan bertanya kembali. Tunggu sebentar, sesuatu tiba-tiba terlintas di benakku. Sekte Anda di kota Sisian disebut sekte Sisian bukan? Ucap Lusu mengatakan itu. Lantas penguasa kota berkata, ya, aku sangat mencintaimu tentang hal ini. Jangan terlalu banyak berpikir, ucap dari. Nya berkata kepada Lusu kembali. Lusu kemudian membayangkan nama kota yang begitu aneh di Luzo tersebut. Lantas Lusu berkata kepada penguasa kota, aku tidak meragukanmu, aku hanya ingin tahu, Lusen, apakah kamu dalam keadaan sehat akhir-akhir ini? Apa nama sekte di kota itu? Tanya Lusu berkata kepada penguasa kota. Nah ini dia, ucapnya mengatakan itu. Aku akan memanggilmu Lusen, bagaimana kabarmu Pak Tua? Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini sang penguasa kota ingin menceritakan sesuatu terkait dengan Lusen. Bahkan penguasa kota itu terngiang-ngiang jika ia dikatakan bahwasannya telah mengetahui Lusen tersebut atau nama kota yang berada di tempat itu yang diberi nama cukup aneh. Lusu kemudian berkata, tidakkah menurut Anda nama ini agak aneh? Tanya Lusu kepada penguasa kota. Penguasa kota kemudian menjelaskan, pantas saja tak heran Lusen lelaki tua itu pasti bisa melihat segala sesuatu di dunia ini. Jika master sekte saya tidak memiliki dendam terhadap Lusen, kota Sisian saya mungkin akan disebut seperti itu juga. Ucap dari penguasa kota itu kepada Lusu. Nampaknya itu adalah nama bagus yang disematkan oleh Lusen atau Raja Dewa Tua. Bahkan di sini tempat-tempat yang lain ingin juga menamainya dengan nama seperti itu. Mendengar perkataan dari penguasa kota, Lusu kemudian tertegun, bahkan ia terharu. Penguasa kota kemudian berkata, faktanya meski namanya aneh, tidak ada yang berani menyentuh pemimpin sekte ini dengan santai. Menemani kaisar seperti menemani harimau. Kita tidak bisa menguji pikiran Lusen meskipun namanya agak vulgar. Tapi kalau ada yang menyukai Lusen dan bla bla bla, ucapnya mengatakan itu. Bahkan Lusu tidak mendengarkan perkataannya secara jelas. Lusu kemudian berkata dalam hati, ya sarjana sinting lainnya, Wang, apa yang telah kulakukan hingga menyinggung perasaannya. Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu Lusu kemudian berkata kembali kepada penguasa kota. Izinkan saya bertanya, pernahkah Anda melihat Lusen? Master sekte Anda, apakah orang tua Anda dalam keadaan sehat-sehat akhir ini? Ucapnya mengatakan itu. Ia bertanya kepada penguasa sekte
dari Sisian, apakah dia berada di tempat ini? Apakah mereka baru-baru ini baik-baik saja? Ucap Lusu mengatakan itu kepada penguasa kota. Lantas penguasa kota kemudian berkata, tidak, meskipun penjahatnya adalah penguasa sebuah kota, sangat sulit untuk bertemu dengan penguasa sekte lain. Bagaimanapun semua pemimpin sekte semuanya adalah bos tingkat Grandmaster tanpa terkecuali. Ucap dari sang penguasa itu menjelaskan bahwasannya pemimpin sekte peringkatnya adalah Grandmaster. Jadi tidak akan mungkin ada orang yang kemudian mendekatinya secara cuma-cuma hanya ingin menyetor nyawa. Lusu kemudian menjelaskan kembali dan berkata kepada penguasa kota, tahukah Anda bahwa dia memang seorang guru yang hebat? Ucapnya mengatakan itu bertanya kepada penguasa kota apakah ketua sekte itu sangat kuat. Lusu kemudian berkata kembali, ngomong-ngomong apakah kamu pernah ke kawasan terlarang? Tanya Lusu apakah mereka pernah ke kawasan terlarang sebelumnya. Mendengarkan perkataan Lusu, di sini nampaknya penguasa kota cukup kaget dengan apa yang dikatakan. Bahkan orang-orang yang ada di tempat ini sekelas sekte saja atau ketua sekte saja tidak akan mau untuk pergi ke sana. Penguasa kota kemudian menjelaskan bagaimana Anda tahu tentang kawasan terlarang. Bahkan para pemimpin sekte besar pun tidak akan mendekati tempat sialan itu. Tidak mau pergi ke sana juga. Ucap dari penguasa kota itu kepada Lusu yang menjelaskan bahwasanya tidak akan mungkin akan ada orang untuk menuju ke tempat itu. Setelah mendengarkan perkataan dari penguasa kota, Lusu kemudian memikirkan sesuatu terkait dengan orang yang pernah diajar Lusu dan dimasukkannya ke dalam peta bintang miliknya atau ke dalam space gear-nya. Anak itu, Lu Kongming, memiliki kemampuan untuk secara tidak sengaja jatuh ke dalam area terlarang yang bahkan seorang Grandmaster pun tidak berani mendekat. Memang benar, Anda bahkan tidak membuat draft saat berbohong, pikir Lusu membayangkan Lu Kongming yang saat itu selalu berbohong kepada Lusu. Di bayangan Lusu, dia akan menginterogasinya lain waktu dan akan mencari tahu informasi terkait tempat tersebut. Lusu kemudian berkata kembali dalam hatinya, sepertinya aku perlu menginterogasi pria itu dengan hati-hati ketika aku punya waktu lain kali. Ucap Lusu dalam hatinya yang bersiap untuk menginterogasi Lu Kongming. Jika saja dia berbohong, Lusu akan menghajarnya tiba-tiba. Dan cerita pun berakhir. Akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya.